Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai muqaddimah dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, di antara hal-hal yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu syar'i, di antara hal-hal yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu syar'i secara umum dan ilmu bahasa Arab secara khususnya adalah fasadun niyah, yakni rusaknya niat. Bagaimana itu rusaknya niat? Yakni seseorang menuntut ilmu karena niat yang tidak benar. Seperti contohnya ingin riya, ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain, ingin diperdengarkan bahwasanya fulan adalah seorang penuntut ilmu yang rajin belajar ilmu syar'i, rajin belajar bahasa Arab. Dia menjadikan tujuannya untuk ini. Ataupun menjadikan tujuannya belajar karena ingin mendapatkan bagian dari bagian-bagian dunia. Ataupun dia belajar untuk tampil, agar dia bisa tampil ke depan dan agar dia bisa dikenal oleh orang-orang. Ini adalah di antara contoh-contoh rusaknya niat dalam belajar. Padahal talabul ilmi, menuntut ilmu, ini adalah salah satu ibadah yang paling agung dan tentu saja diperlukan keikhlasan di dalamnya, yakni kita menuntut ilmu syar'i karena mengharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kita ingin mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga kita ingin mengangkat kebodohan dari orang lain. Kita mencari ilmu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara perkataan ulama dalam permasalahan ini, di antaranya adalah yang dikatakan oleh Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan, akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Yang maknanya hal paling terakhir yang hilang dari hati-hati orang-orang yang saleh adalah cinta terhadap kekuasaan dan cinta terhadap ingin tampil. Ini dia cinta bahwasanya dia ingin tampil dan dilihat orang-orang. Dia mencintai kekuasaan, yakni dia mencintai untuk mendapatkan suatu kekuasaan tertentu atau kedudukan tertentu sehingga orang-orang taat terhadap perkataannya dan mengikuti segala perkataannya, tunduk kepadanya. Adapun at-tasaddur yaitu ingin tampil, ingin dilihat orang, ingin dikenal. Dan tentunya ini adalah termasuk niat-niat yang tidak benar, niat-niat yang rusak dalam ibadah
ataupun secara khusus dalam thalabul ilmi. Dan perkataan Imam Syatibi rahimahullah ini mengisyaratkan bahwasanya cinta terhadap kekuasaan, cinta terhadap rasa ingin tampil, ini adalah di antara perkara yang paling berat, karena dikatakan akhirul asya, yakni hal yang paling terakhir yang akan hilang dari hati orang-orang yang saleh. Artinya ini adalah sesuatu yang berat. Mengikhlaskan niat adalah sesuatu yang butuh mujahadah, yang butuh bersungguh-sungguh, yang tidak bisa sekali saja kita laksanakan untuk mengikhlaskan niat. Nah, bahkan setiap saat kita berusaha mengikhlaskan niat kita dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu secara khusus, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Berkata Ad-Daruqutni rahimahullah, talabna al-ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillah. Yang artinya, kami menuntut ilmu karena selain Allah. Fa aba, maka dia pun enggan, yakni ilmu itu enggan untuk didapat kecuali jika kita mengikhlaskannya. Nah, kita menuntutnya karena Allah Azza wa Jal. Maka fasadun niyah, rusaknya niat, ini adalah salah satu penghalang kita untuk mendapatkan ilmu. Karena kapan saja dia tidak mendapatkan niat-niat yang rusak tadi, entah itu ketenaran, entah itu kekuasaan, entah itu dunia dan yang lainnya, maka di saat itu juga dia berhenti dari belajar. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pelajaran yang keempat. Kita sudah mengambil latihan yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita berlanjut kepada latihan yang ketiga. At-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga di sana di halaman 28 di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua ini. Perintahnya di sana pada latihan yang ketiga, do' fil amakinil khaliyati fima yali al-fi'la dhahaba wa asniduhu ila dhamir al-munasib. Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong pada yang berikut ini fi'il dhahaba. Nah, fi'il dhahaba, dhahaba artinya pergi, ya, telah pergi. Wa asniduhu, nah, dan sandarkanlah kepadanya, sandarkanlah fi'il ini kepada dhamir yang tepat. Nah, kita melihat kalimatnya, nah, dan kita tentukan dengan tepat apakah dhamir yang sesuai untuk fi'il dhahaba. Nah, pada setiap nomor yang ada di latihan ini. Type contoh yang pertama di sana misalkan al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Anak-anak mereka telah pergi ke tempat bermain atau ke lapangan. Nah, lapangan bermain. Di sana al-auladu, nama anak-anak, dia jama' di sana. Maka dhamir yang tepat untuk melengkapi fi'il dhahaba adalah wawul jama'ah. Nah, yang kita letakkan di akhir fi'il dhahaba sehingga menjadi dhahabu. Dhahabu. Nah, kita tambahkan pada fi'il dhahaba wawul jama'ah, kemudian ada alif setelahnya.
Karena wawul jamaah ini dhamir yang diperuntukkan untuk orang ketiga jamak dan muzakkar yang kembalinya nanti kepada al-auladu. Baik, kemudian nomor berikutnya kita berikan kesempatan pada pendengar untuk coba menjawab. Baik, Ibu Eti, sekarang kita berlanjut ke nomor yang kedua di latihan yang ketiga. Coba dijawab sampai nomor yang ketiga, nomor 2 dan nomor 3. Taib, tafadhali. At-talibatu zahabna ila madrasati. Para pelajar itu pergi ke sekolah. Taib, nah, ahsan. Pelajarnya laki-laki atau wanita, Ibu Eti? Wanita. Taib, nah, ahsan. At-talibatu zahabna ilal madrasati. Nah, di sana zahaba kita tambahkan padanya di sana dhamir nun niswah. Nah, yaitu nun yang berharokat fathah yang nanti kembalinya kata ganti ini kembalinya kepada at-talibat. At-talibatu zahabna ilal madrasati. Taib, ahsan. Kemudian berikutnya Ibu Eti. Al-mudarrisu zahaba ila fasli. Pak guru itu pergi ke kelas. Taib, na'am, ahsan. Al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Taib. Pak guru itu pergi ke kelas. Nah, di sini domirnya adalah berupa domir mustatir. Domir yang tersembunyi perkiraannya adalah huwa. Kembalinya ke al-mudarris. Taib, nah, ahsan, bagus sekali Ibu Eti. Nah, barakallahu fiik. Nah, baik Pak Balukman, sekarang kita berlanjut ke nomor berikutnya yaitu yang keempat di sana ar-raqmur rabi'. Coba dijawab dengan nomor yang kelima. Nah, tafadhol. Ana zahabtu ilal mapori. Saya telah pergi ke apa Ustaz? Lupa matori. Taib. Al-matari yakni bandara. Nah, al-matar bandara. Taib, ahsan. Sahih ya. Ana zahabtu ilal matari. Nah, saya telah pergi ke bandara. Di sana ada ana. Nah, akan tetapi tentunya kita masih perlu untuk memberikan domir yang domir ini berfungsi sebagai fa'il, pelaku ya. Dan fa'il atau pelaku itu harus ada di depan fi'il. Nah, kita tambahkan di sana domir untuk saya, domir muttasil yaitu ta yang berharokat dhammah. Ana zahabtu ilal matari. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Pak Aba Lukman. Ukhti zahabta ilal mauqbahi. Saudariku telah pergi ke, lupa juga Ustaz, matbahu. Al-matbakh yaitu dapur. Taib. Ke dapur. Namun di sini zahabta. Nah, ta yang berharokat dhammah dia adalah domir untuk muannas, untuk ukhti. Taib. Ta yang berharokat fathah dia adalah domir untuk orang kedua laki-laki. Zahabta artinya kamu telah pergi. Adapun di sini karena dia ukhti, nah saudari saya, maka tentunya dia orang ketiga. Orang ketiga muannas, perempuan. Maka domir yang tepat apa dia kira-kira? Ada jawaban yang lain, Pak Aba Lukman? Zahabat Ustaz. Taib. Ahsan. Jawabannya zahabat. Domirnya berarti yang mana? Apa Ustaz? Domirnya berarti apa dia di sana, Pak Aba Lukman? Nah, Domirnya adalah? domirnya tak sukun. Baik. Domirnya
adalah domir yang tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Nah, domirnya tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Adapun tak sukun di sini dia adalah ta'ut ta'nits. Nah, dia adalah tak yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah orang ketiga muannats. Nah, jadi dia bukan pelaku atau bukan fa'il. Nah, bukan domir, dia adalah tanda ta'nits yang menunjukkan fa'ilnya, pelakunya adalah orang ketiga muannats, yaitu tadi perkiraannya hiya, ya, kembalinya kepada ukhtun. Nah, ukhti zahabat ilal matbakhi. Nah, adapun jawabannya sahih, ya. Ukhti zahabat ilal matbakhi. Saudari saya, dia telah pergi ke dapur. Taib, nah, ahsanta ya Aba Luqman. Barakallahu fiik. Baik, nah, Umma Zalfa, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ke-6, as-sadis. Nah, coba dibaca dan diterjemahkan. Naam. Aina dhahabta anta? Mana kamu pergi? Taib, nah, ahsan. Aina dhahabta anta? Nah, taib, kemana kamu pergi? Di sini tentunya domir yang kita sandarkan kepada dhahaba adalah domir muttasil, yaitu ta yang ada di akhir dhahaba, ya, sehingga menjadi dhahabta. Dhahabta. Adapun anta di akhir ini bisa kita katakan dia adalah taukid, penguat aja, ya, dia sebagai penguatnya. Adapun sebagai fa'il, pelaku dari kata kerja dhahaba adalah domir ta yang ada di akhir dhahaba, dhahabta. Nah, sebagaimana jawaban Umma Zalfa. Aina dhahabta anta? Kemana kamu pergi? Taib, nomor yang pertama coba dibaca kembali Umma Zalfa. Nomor pertama yang latihan 3, Ustaz. Nah, masih yang latihan ketiga, nomor yang pertama al-auladu. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Taib, apa artinya ini? Anak-anak telah bermain di lapangan. Taib, ahsan. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Nah, al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Nah, anak-anak mereka telah pergi ke lapangan atau tempat bermain. Taib, ahsanti. Nah, barakallahu fiik Umma Zalfa. Para pendengar yang mendengarkan lewat media apapun bisa mengikuti setelah ana. Karriru warai istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Ana dhahabtu ilal matari. Ana dhahabtu ilal matari. Ukhti dhahabat ilal matbakhi.
Ukhti zahabat ilal matbakhi. Zahabat ilal matbakhi. Ukhti zahabat ilal matbakhi. Ukhti zahabat ilal matbakhi. Bakhi. Aina zahabta anta? Aina zahabta Aina zahabta anta? Aina zahabta Anta. Taib, na'am, ahsantum wa barakallahu fikum. Kita berlanjut sekarang ke at-tamrin ar-rabi', latihan yang keempat. Perintahnya di sana sahhihil jumalal atiyah. Sahhihil jumalal atiyata. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, kita akan dapati nanti di sana ada kalimat-kalimat dan ada kata yang tidak tepat. Nah, ada kata yang tidak tepat di sana. Kita ubah dengan kata yang tepat. Nah, kita ubah dengan kata yang tepat. Bisa dibaca terlebih dahulu kalimat yang salah, kemudian diberikan kalimat yang benar seperti apa. Contoh misalkan di sana nomor yang pertama, azhabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Nah, azhabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Dalam kalimat ini ada yang salah, yang tidak tepat, yaitu dhamir ta. Dhamir ta di sana berharokat dhammah dan ini adalah dhamir ta untuk mutakallim. Dan ini tidak tepat dengan konteks kalimatnya. Nah, apakah saya pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Semestinya dhamirnya untuk orang kedua laki-laki karena yang diajak bicara adalah Muhammad. Maka yang tepat adalah azhabta ilal azhabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Azhabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Taib. Apakah kamu telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Baik. Kemudian nomor berikutnya kita coba berikan kesempatan pada pendengar untuk coba menjawab. Baik Ibu Siti, sekarang kita berlanjut masih di latihan yang keempat. Coba dibaca kembali nomor yang pertama, baru kemudian coba menjawab nomor yang kedua. Tafadhali. Bismillah. Wahid. Azhabtu ilal mustasfa ya Muhammadin. Kalimat yang betulnya azhabta ilal mustasfa. Azhabta ilal mustasfa ya Muhammadin. Ya Muhammadun atau ya Muhammadu tanpa tanwin. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Azhabta ilal mustasfa ya Muhammadu. Taib, nah, ahsan. Nah, artinya apa ini Ibu Siti? Apakah kamu pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Taib, nah, ahsan. Kemudian nomor berikutnya. Isnad. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'u minal jami'ati. Aminah dan Fatimah dan Zainab telah keluar dari kampus ya. Nah, roja'u mereka telah kembali dari mereka telah kembali dari kampus. Nah, kemudian yang benar? Yang betulnya Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'una minal jami'ati. Sekali lagi. Roja'na. Sekali lagi. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati.
Taib. Nah, ahsan. Taib yang benar yaitu Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Nah, di sana dhamir yang tepat adalah nun niswah, yaitu nun yang diperuntukkan untuk jamak muannats orang ketiga, ya, yang tidak berada di dalam pembicaraan. Nah, dan kalau dhamir fi'il roja'a kita sambungkan dengan nun niswah, maka kita mensukunkan akhir fi'ilnya. Jadi kita baca roja'na, roja'na. Nah, adapun wawul jamaah ini adalah dhamir untuk orang ketiga laki-laki jamak. Sedangkan di sini mereka adalah perempuan muannats, maka roja'u ini tidak tepat. Yang benar adalah roja'na sebagaimana dijawab oleh Ibu Siti. Taib. Nah, bagus sekali Ibu Siti. Ahsanti, barakallahu fiik. Baik, nah Ukhti Santi, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ketiga dan 4. Nah, coba dijawab. Nah, tafadholi. Bismillah. Zumalai zahaba ila Makkah. Zumalai zahabu ila Makkah. Taib. Apa artinya ini kira-kira? Teman-teman saya mereka telah pergi ke Makkah. Taib. Nah, ahsan. Zumalai zahabu ila Makkah. Ila Makkata. Nah, di sana dhamir yang tepat adalah wawul jamaah sebagaimana dijawab oleh Ukhti Santi. Nah, karena wawul jamaah ini untuk orang ketiga jamak muzakkar yang kembalinya kepada zumala. Zumala ini adalah jamak dari zamilun yang artinya teman, ya. Nah, teman, dan dia muzakkar. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya. Ana roja'ta minar riyadi amsa. Amsi. Amsi. Nah. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Taib, ahsan. Nah, ana roja'tu minar riyadi amsi. Apa kira-kira maknanya ini? Saya telah kembali dari Riyadh malam atau sore, Ustaz. Amsi ini kemarin. Nah, kemarin. amsi ini kemarin. Dia adalah keterangan waktu yang artinya kemarin. Nah, dan dia mabni di atas kasroh. Nah, tetap dia di atas kasroh. Amsi, kemarin. Taib, ahsan. Nah, di sana dhamir yang tepat adalah ta yang berharokat dhammah, yaitu ta untuk mutakallim, karena di sana ada ana. Nah, berarti orang pertama di sini. Nah, maka dhamir yang tepat bukan ta yang berharokat fathah, karena ini untuk mukhatab, untuk orang kedua laki-laki. Untuk mutakallim atau orang pertama yang berbicara adalah ta yang berharokat dhammah. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Taib. Nah, bagus sekali Ukhti Santi. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu. Syukran, jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan. Baik, Aba Abdurrahman, kita berlanjut sekarang ke nomor yang kelima, al-khamis dan as-sadis. Nah, coba dijawab. Nah, nomor yang kelima dan yang keenam. Tafadhol. Bismillah. Al-khamis. Maryamu wa banatuha dhahabat ila jaddata. Juddata. Nah. Ila juddata. Taib, yang benar? Yang benar. Maryamu wa banatuha dhahabana ila juddata. Taib. Apa artinya ini? Maryam dan anak-anaknya pergi ke kota Jeddah. Taib. Naam, ahsan. Taib, sahih, benar ya. Maryamu wa banatuha dhahabna ila juddata. Di sana dhamir yang kita gunakan adalah nun niswah. Nun niswah atau nun inath yang dipergunakan kata ganti untuk orang ketiga jamak muannats, karena dia kembalinya kepada Maryam dan putri-putrinya. Nah, maka dia jamak dan muannats, maka kita memakai dhamir
nun niswah di akhir fiil zahaba, zahabna. Adapun zahabat, kalau kita gunakan zahabat, ta'nits di akhir zahabanya, ini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya tunggal. Fa'ilnya adalah orang ketiga mu'annas, tapi dia tunggal, tidak jamak. Kalau jamak, maka kita harus memakai nun niswah. Zahabna Maryamu wa banatuha zahabna ila juddata. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Aba Abdurrahman. As-sadis. Ummi qala ana maridun. As-sahih. Ummi qalat ana maridun. Taib, ahsan. Nah, apa artinya ini, Aba Abdurrahman? Ibu saya telah berkata, saya sakit. Taib, nah, ahsan. Ummi qalat ana maridun. Nah, ummi qalat ana maridun. Nah, di sini dhamir yang kita gunakan dan dia sebagai fa'il dari fi'il qala, apa dia kira-kira, Pak Abu Abdurrahman? Apa dhamirnya dia? Iya, Ustaz. Taib. Nah, dia dhamirnya adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Iya. Ya. Nah, kita tidak katakan hiya, tapi kita katakan perkiraannya, dia adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah hiya di sana. Taib. Nah, sahih ya, tapi jawabannya sudah benar tadi. Ummi qalat, ada ta'nits di akhir fi'il qala sebagai tanda bahwasanya fa'ilnya adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya hiya, kembalinya kepada di sana ya. Ummi qalat ana maridun. Nah, ibu saya berkata, nah, saya sakit. Taib. Nah, bagus sekali Pak Abdurrahman. Ahsanta, barakallahu fiik. Sebelumnya ada pertanyaan Ustaz, apakah maridun di situ bisa karena failnya muannats, apakah ana maridotun yang benar atau boleh ana maridun? Nah. Taib. Di sini ana maridun ini yang mengatakan siapa dia? Yang mengatakan adalah mutakallim. Yang mengatakan adalah orang yang berbicara. Nah, dan orang yang berbicara di sini adalah laki-laki ya, karena di sana maridun itu adalah orang yang sakit dan dia muzakkar di sana. Nah, adapun ummi ini beda lagi. Nah, artinya fi'il qala di sana, fi'il qalat tadi dia fi'il, kemudian fa'ilnya berupa dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah hiya, kembalinya ke Nah, jadi tadi maknanya kita artikan apa? Ummi qalat ana maridun. Ibu saya, dia telah berkata, saya sakit. Nah, adapun saya adalah laki-laki karena di sana maridun. Adapun tentu saja muannats ya. Nah, tentu saja muannats karena itu di sana dhamirnya untuk fi'il qala adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya hiya. Nah, ummi qalat ana maridun. Nah, jadi di sini mutakalimnya adalah laki-laki karena di sana maridun. Kalau perempuan bagaimana? Kalau mutakalimnya seandainya perempuan, kalau mutakalimnya perempuan maka kalimatnya jadi seperti apa? Ummi qalat ana maridotun. Nah, ummi qalat ana maridotun. Ini seandainya orang yang berbicara adalah wanita. Nah, tapi di sini kalau maridun maka dia laki-laki. Nah, dan ini ya beda ya. Nah, tidak ada hubungannya dengan jelas dia muannats. Nah, ya. Nah, jelas dia muannats. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Ini pertanyaannya ya.
Akh Iqbal ya. Baik, nah Ustaz. Syukran atas penjelasannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustaz. Taib. Sekarang kita coba membaca kalimat-kalimat ini yang tadi telah kita jawab, kita baca kembali untuk melatih kemahiran membaca kita dan juga melancarkan lisan kita dalam mengucapkan bahasa Arab. Tapi yang bisa yang pendengar yang menyaksikan lewat aplikasi Zoom bisa membuka suaranya. Dan begitu juga pendengar yang mengikuti lewat media-media yang lain bisa mengikuti ana dari tempatnya masing-masing. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Adzahabta mustashfa ya Muhammadu. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Zumalai dhahabu ila Makkata. Zumalai dhahabu ila Makkata. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Ana roja'tu minar Ana roja'tu minar riyadi amsi. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Maryamu wa banatuha Juddata. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Ummi qalat ana maridun. Ummi qalat ana maridun. Taib. Ahsantum wa barakallahu fikum. Kita berlanjut sekarang ke latihan yang kelima, at-tamrin al-khamis. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafi musta'milan ma. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan nafi. Yani an-nafi yaitu peniadaan ya. Kalimat negatif berarti maksudnya. Musta'milan ma dengan menggunakan ma yaitu ma an-nafiyah. Nah, ma an-nafiyah yaitu ma yang digunakan untuk menafikan. Nah, yakni tidak gitu ya. Bisa kita artikan tidak, menjadikan kalimatnya negatif ya, tidak. Nah, di sana contoh misalkan nomor yang pertama, Adzahabta ilal madrasati amsi. Nah, apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Nah, apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Apakah di sana ada hamzatul istifham? Dan tentu, kalau ada hamzatul istifham, asalnya kita menjawab dengan na'am atau la. Maka kita jawab di sini karena kita mau datangkan kalimat negatif, kita jawab la. La
ma dhahabtu. Nah, kita katakan la ma dhahabtu. Nah, tidak, saya tidak pergi. Nah, la ma dhahabtu. Nah, ma dhahabtu maknanya saya tidak pergi. Nah, kalau dhahabtu artinya saya pergi. Kalau ma dhahabtu artinya saya tidak pergi. Baik. Kita coba berikan kesempatan pada pendengar untuk menjawab latihan yang kelima. Rian, ya. Yes, Baik, kita berlanjut ke latihan yang kelima di sana. Coba dibaca kembali nomor yang pertama. Nah, tafadhol, Rian. Adhahabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Tidak, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Taib, naam, ahsan. Naam. Adhahabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Atau bisa juga kita katakan la ma dhahabtu juga bisa. Naam. Taib, ahsan. Kemudian coba nomor yang kedua dan ketiga sekalian. Siap, Rian? Insyaallah, Ustaz. Tafadhal. Naam. Raja'a abuka min Baghdad? La, ma raja'a abi min Baghdad. Taib. Ahsan. Sekali lagi, jawabannya seperti apa? La, ma raja'a abi. Taib. Ya, cukup segitu, Ustaz, atau Nah, boleh kedua-duanya. Nah, kilahuma jaiz. Nah, taib, boleh. Araja'a abuka min Baghdad? Apakah bapakmu telah kembali dari Baghdad, dari kota Baghdad? La, ma raja'a abi min Baghdad. Nah, la, ma raja'a abi min Baghdad. Nah, tidak, bapak saya belum kembali atau belum kembali, nah, dari Baghdad. Nah, taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Rian. Adhahabat ukhtuka ilal mustashfa? Apakah saudari perempuanmu telah pergi ke rumah sakit? La, ma dhahabat. Tidak, dia tidak pergi. Taib, ahsan. Adhahabat ukhtuka ilal mustashfa? Apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? La, ma dhahabat. Nah, taib, tidak, dia tidak pergi. Nah, atau misalkan mau kita panjangkan lagi, la, ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Nah, la, ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Nah, tidak, saudari saya tidak pergi ke rumah sakit. Taib, nah, ahsan, bagus sekali, Rian. Barakallahu fiik. Fiik, barakallahu, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rian yang sudah ikut bergabung. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, baik. Kita coba baca sekarang. Nah, kita coba baca latihan yang kelima bersama-sama. Kita baca kembali. Yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka suaranya, dan juga yang mengikuti lewat media-media yang lain juga bisa mengikuti setelah ana dari tempatnya masing-masing. Tab istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Adhahabta ilal madrasati amsi? Adhahabta ilal madrasati amsi? Adhahabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu ilal madrasati amsi.
La La ma zahabtu. Araja'a abuka min Baghdad. Araja'a abuka min Baghdad. La ma raja'a abi min Baghdad. La ma raja'a abi. Adhahabat ukhtuka ilal mustashfa. Adhahabat ukhtuka ilal mustashfa. La ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. La ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Taib, na'am, ahsantum, wa barakallahu fikum. Nah, tentunya di sini tadi di nomor yang ketiga kita jawab la ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Nah, dia ukhti di sana kita jawab, yaitu saudari saya. Nah, berubah domirnya. Kenapa? Karena pertanyaannya ini tentunya ditujukan untuk orang kedua. Nah, dan yang menjawab adalah orang yang pertama, ya. Makanya di sana pertanyaannya adzahabat ukhtuka. Nah, dia bertanya ke orang kedua. Kemudian yang menjawab tentu saja orang pertama. Maka domirnya menjadi ya mutakallim di sana, ya. La ma dzahabat ukhti. Nah, menjadi ya mutakallim, ya sukun di akhir kata ukhti itu adalah domir mutakallim yang artinya saya, ya, saudari saya tidak pergi ke rumah sakit. Sekarang kita berlanjut kepada latihan yang ke-6. Nah, di sana perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Nah, ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan adalah mengenai kata li'anna. Nah, li'anna yang biasa kita artikan karena atau sebab. Nah, li'anna ini dia terdiri dari dua kata di sana. Hakikatnya yaitu harful lam di sana. Harful lam li yang artinya sebab, dan kata anna. Nah, dan ada kata anna di sana. Dan anna ini termasuk saudarinya inna. Nah, anna yang maknanya juga sesungguhnya. Nah, sebab sesungguhnya atau karena sesungguhnya, dia untuk menguatkan. Dan anna ini memiliki amal yang sama dengan inna, yaitu dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Dia menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, sehingga dua kata setelahnya nanti akan menjadi isimnya anna dan khobarnya anna. Dan di sana kita lihat ada contoh li'anna ketika kita ingin menambahkan domir-domir. Nah, li'anna ketika kita ingin menambahkan domir-domir, huwa, anta,
hiya. Nah, di sana ada 3. Namun di sini kita coba tambahkan. Kita bisa melihat ke papan tulis terlebih dahulu. Kita ingin menambahkan. Taib. Nah, di sini li'anna kita ingin menambahkannya dengan kata ganti. Nah, kita ingin menambahkannya dengan kata ganti. Di sana yang ada di kitab ada huwa, nah ada hiya, kemudian ada anta. Kalau kita ingin menambahkan domir-domir ini, maka seperti apa jadinya? Nah, kita tambahkan domir-domir yang lain. Li'anna, kalau kita ingin tambahkan dia dengan domir ana, yang artinya saya. Sehingga nanti artinya karena saya. Nah, karena saya, maka nanti menjadi li'annani. Nah, li'annani atau bisa juga li'anni. Dan ini ada yang kurang juga di sana. Li'anna kita tambahkan dengan domir nahnu yang artinya kami. Sehingga nanti menjadi li'annana. Nah, li'annana atau li'anna ini artinya karena kami. Nah, karena kami. Kemudian li'anna kalau kita tambahkan domir anta, yakni secara makna ya. Nah, karena kita tidak mengatakan li'anna anta. Nah, kita ingin menambahkan kata ganti anta, orang kedua laki-laki, maka dia akan menjadi li'annaka. Kita tidak membaca li'anna anta, tidak. Nah, tapi kita menggunakan domir muttasil. Kita tidak menggunakan domir munfasilnya, kita menggunakan domir muttasil, yaitu kaf. Li'annaka, karena kamu. Nah, karena kamu, li'annaka. Misalkan limadza raja'ta, limadza raja'ta li'annani maridun. Misalkan tadi ya untuk domir ana. Nah, karena saya sakit. Nah, raja'ta li'annaka maridun. Nah, kamu kembali karena kamu sakit. Nah, li'annaka maridun. Nah, ini kalau kita tambahkan domir anta menjadi li'annaka. Kalau kita tambahkan anti, nah maka dia menjadi li'annaki. Nah, kita tinggal tambahkan domir kaf yang berharokat kasrah, li'annaki. Kalau kita tambahkan domir antuma ini untuk orang kedua dan musanna. Ada 2 orang. Nah, orang kedua dan orang keduanya ada 2 orang ya, baik dia laki-laki ataupun wanita, maka dia domirnya antuma, kalian berdua. Kalau kita tambahkan li'anna dengan antuma, maka kita baca li'annakuma, karena kalian berdua misalkan. Nah, li'annakuma maridoni misalkan, karena kalian berdua sakit. Kemudian li'anna kita mau tambahkan dengan domir antum, misalkan antum yang maknanya kalian laki-laki. Nah, orang kedua jamak muzakkar, kalian laki-laki. Maka dia menjadi li'annakum. Nah, karena kalian. Li'annakum mariduna, nah, atau li'annakum mardo. Nah, karena kalian sakit. Kemudian li'anna kita ingin tambahkan dengan antunna. Antunna yaitu domir untuk kalian perempuan. Nah, kalian perempuan. Orang kedua jamak dan berjenis mu'annats, kalian perempuan. Maka
Kalau kita tambahkan li'anna dengan antunna menjadi li'anna kunna. Nah, li'anna kunna. Nah, misalkan li'anna kunna maridhatun. Nah, karena kalian sakit. Li'anna kunna maridhatun, karena kalian perempuan sakit. Li'anna kita tambahkan dengan dhamir huwa yang artinya dia laki-laki tunggal. Nah, dia laki-laki tunggal menjadi li'annahu. Li'annahu. Kemudian kita tambahkan hiya, dia menjadi li'annaha. Li'annaha. Nah, kalau kita tambahkan huma, yaitu mereka berdua. Nah, mereka berdua baik laki-laki ataupun wanita, maka dia huma. Nah, li'anna kita tambahkan huma, maka menjadi li'annahuma. Nah, li'annahuma karena mereka berdua. Nah, kemudian berikutnya li'anna kita tambahkan dhamir hum, yaitu mereka laki-laki. Mereka jamak, ya. 3 orang atau lebih. Mereka laki-laki. Jamak mudzakkar. Maka menjadi li'annahum, karena mereka laki-laki misalkan. Nah, li'annahum. Li'anna, nah, kita tambahkan hunna, yaitu mereka perempuan, maka menjadi li'annahunna, karena mereka perempuan. Nah, li'annahunna maridhatun misalkan. Karena mereka ini sakit. Nah, li'annahunna maridhatun, karena mereka sakit. Namuhunna li'annahunna. Taib, ini yang ingin kita tambahkan dari penjelasan li'anna. Kalau kita ingin menambahkannya dengan domir-domir. Baik, di sana contohnya misalkan dalam kalimat, dan sebagaimana ini juga sudah pernah kita baca contohnya pada nas hiwar di awal pelajaran. Taib, di sini contohnya raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Hamid telah kembali dari sekolah karena dia sakit. Nah, sebab dia sakit. Di sana li'annahu ini adalah li'anna ditambahkan dhamir huwa. Orang ketiga laki-laki, ya, dia laki-laki. Maka dhamir ha di sini adalah isim anna. Taib, dhamir ha di sini adalah isim anna. Dan isim anna, nah, dalam keadaan nasab asalnya, ya, karena inna sama dengan anna amalnya, menasabkan isim, merafa'kan khobar. Tapi karena isim anna di sini berupa dhamir, nah, maka kita tidak memberikan tanda nasab karena dhamir itu mabni. Dhamir itu keadaan akhirnya tidak berubah, dia tetap. Nah, di sini li'annahu, dhamirnya ha di sini dalam keadaan dhammah tetap, tidak berubah karena dia termasuk kata yang mabni, tidak berubah keadaan akhirnya. Jadi amal dari anna ini tidak berefek pada dhamir ini karena dhamirnya sudah mabni. Nah, beda kalau misalkan isim annanya bukan berupa dhamir, bukan berupa kata yang mabni. Misalkan li'anna Muhammadan maridun. Li'anna Muhammadan maridun. Muhammadan isim anna, dia dalam keadaan nasab, tandanya dengan fathah di akhir. Nah, kalau dia isim annanya katanya Muhammad. Kemudian di sini khobarnya anna adalah maridun.
khobarnya anna adalah maridun, dan khobarnya anna keadaan i'rabnya sama dengan khobarnya inna, yaitu rofa. Karena amalnya anna tadi merofakkan khobarnya. Karena itu di sini maridun dalam keadaan rofa karena dia khobarnya anna dan tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Taib. Kemudian contoh berikutnya di sana raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Aminah telah kembali dari sekolah karena dia sakit. Nah, ha di sini adalah isim anna. Nah, dan dia juga berupa dhamir, maka tidak berubah keadaannya, dan khabar anna di sana adalah maridatun. Kemudian kalimat yang ketiga di sana raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Saya kembali dari sekolah karena saya sakit. Nah, dan sayanya mutakalimnya di sini adalah orang muannats ya. Karena di sana maridatun. Taib. Kemudian kita coba berlanjut sekarang ke latihan yang ke-7 di sana. At-tamrin as-sabi', perintahnya iqra'il mithala, bacalah contoh, summa ajib 'anil as'ilatil atiyati bina'am au bala. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan na'am atau bala. Baik, di sini contohnya adzahabta ilal madrasati amsi. Adzahabta ilal madrasati amsi, apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Kemudian di sini jawabannya dicontoh na'am dzahabtu. Ya, saya telah pergi. Na'am dzahabtu. Ya, saya telah pergi. Kemudian contoh yang berikutnya ama dhahabta ilal madrasati amsi, tidakkah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Nah, bukankah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Kurang lebih seperti itu kita artikan. Di sana setelah hamzatul istifham ada ma an-nafiyah, ama. Nah, di sana ma adalah ma an-nafiyah. Nah, sehingga kita artikan bukankah kamu telah pergi atau tidakkah kamu telah pergi ke sekolah kemarin. Maka kalau kita ingin menjawab dengan jawaban yang kalimat positif, maksudnya iya saya telah pergi, maka kita jawab dengan bala. Bala dhahabtu. Kita jawab dengan bala. Bala dhahabtu. Nah, tapi ini jawaban untuk iya saya telah pergi. Nah, bala dhahabtu. Jadi nanti kita dari pertanyaan-pertanyaan di bawah jawabannya hanyalah na'am ataukah bala. Kita lihat kalau dia ma an-nafiyah, ada ma an-nafiyah. Nah, kita mau jawab dengan kalimat positif, maka kita jawab dengan bala. Adapun kalau tidak ada ma-nya, tidak ada ma an-nafiyah, nah kita mau jawab dengan kalimat yang positif, ya saya telah pergi, maka kita jawab dengan na'am. Taib. Karena kalau kita jawab dengan na'am pada pertanyaan ama dhahabta, nah kalau kita jawab dengan na'am pada pertanyaan ama dhahabta ilal madrasati amsi. Nah, kalau kita jawab na'am, maka berarti maknanya saya enggak pergi. Taib. Kalau kita jawab na'am, maka nanti jawabannya na'am ma dhahabtu. Ya, saya enggak pergi. Nah, kalau kita jawab na'am, maka artinya malah tidak pergi ya. Kalau pertanyaannya ama. Kalau kita mau jawab dengan saya pergi, maka kita jawab dengan bala.
ya. Adapun kalau pertanyaannya hanya hamzatul istifham, maka sudah jawabannya hanya na'am atau dengan la. Nah, tapi di sini kita mau jawab semuanya dengan kalimat yang positif. Baik, kita berikan kesempatan pada pendengar untuk coba menjawab. Baik, Gilang, kita coba menjawab sekarang nomor yang pertama dan yang kedua. Nah, coba dibaca, diartikan, kemudian dijawab. Gilang, tafadhol. Baik, Ustaz. As-su'alul awwalu araja'a abuka minas suqi? Na'am, raja'a abi minas suqi. Tayyib, apa artinya ini? Apakah telah kembali ayahmu dari pasar? Iya, ayah saya telah kembali dari pasar. Tayyib, na'am, ahsan. Nah, jawabannya tadi, na'am, raja'a abi minas suqi. Na'am, raja'a abi minas suqi. Ya, ayah saya telah kembali dari pasar. Nah, taib, sahih ya. Taib, kemudian berikutnya Gilang. As-su'alu tsani amma raja'a abuka minas suqi? Bala raja'a abi minas suqi. Taib, ahsan. Nah, di sini pertanyaannya ama, tidakkah, bukankah gitu ya. Ama raja'a abuka minas suqi. Maka kalau kita jawab dengan kalimat positif, nah iya, maka kita jawabnya dengan kata bala ya, sebagaimana tadi Gilang jawab. Bala raja'a abi minas suqi. Bala raja'a abi minas suqi. Ya, ayah saya telah kembali dari pasar. Taib, na'am, ahsan. Nah, bagus sekali Gilang, barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Baik, nah Ibu Dini, sekarang kita berlanjut masih di latihan yang ke-7. Kita berlanjut ke nomor ats-tsalits war-rabi'. Nah, nomor yang ketiga dan keempat. Taib, tafadhali. Bismillah. Adhahabat Laila ilal jami'ati? Naam, zahabat. Taib, ahsan. Apa artinya ini kira-kira? Apakah Laila telah pergi ke kampus? Ya, dia telah pergi. Taib, naam, ahsan. Naam, adhahabat Laila ilal jami'ati? Naam, zahabat. Naam, ya, dia telah pergi. Naam, zahabat. Ya, dia telah pergi. Kita jawab dengan naam karena di sana hanya ada hamzatul istifham dan kita ingin menjawab dengan kalimat positif, maka kita menjawab dengan na'am. Baik, nomor berikutnya Ibu Dini. Ama dhahaba akhuka ilal riyadi? Riyadi. Nah, sekali lagi. Ama dhahaba akhuka ilal riyadi? Bala dhahaba. Tayyib, ahsan. Apa artinya ini? Bukankah saudaramu telah pergi ke Riyadh? Ya, dia telah pergi. Tayyib, naam, ahsan. Ama dhahaba akhuka ilar riyadi? Bala dhahaba. Nah, kita jawab dengan bala ya. Kita mau menjawab dengan kalimat yang positif. Nah, maka kalau pertanyaannya ama, bukankah atau tidakkah, maka kalimat positifnya kita jawab dengan bala. Nah, bala dhahaba, ya, dia telah pergi. Taib, nah bagus sekali Ibu Dini, ahsanti. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan. Kita coba praktekkan kembali. Nah, latihan yang ke-7 ini dari nomor yang pertama. Taib, peserta yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka suaranya untuk ikut menjawab. Baik, Ana bertanya, kemudian antum menjawab ya. Nah, cukup dengan jawaban yang ringkas saja ya. Jawaban yang ringkas saja. Nah, na'am roja'a atau bala roja'a,
Na'am zahabat, na'am zahaba, bala zahaba. Nah, jawaban yang ringkas saja. Taib, ana bertanya, kemudian antum menjawab. Taib. Araja'a abuka minas suqi? Na'am. Taib, ahsan. Sekali lagi. Araja'a abuka minas suqi? Na'am. Ama raja'a abuka minas suqi? Bala. Ama raja'a abuka minas suqi? Taib, ahsan. Jawabannya bala raja'a. Kemudian berikutnya, adzahabat Laila ilal jami'ati? Adzahabat Laila ilal jami'ati? Taib. Ama dhahaba akhuka ilar riyadi? Ama dhahaba akhuka ilar riyadi? Taib, bala dhahaba. Naam, taib, ahsantum. Naam, bagus sekali, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini tadi kita telah mengambil latihan berkaitan dengan menyandarkan dhamir kepada fi'il. Nah, menyandarkan dhamir kepada fi'il. Nah, bagaimana kita menggunakan dhamir yang tepat, yang sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Nah, dan tentu saja ini membutuhkan kejelian, ya, pembiasaan. Nah, kita baru belajar bagaimana dhamir-dhamir ini kalau kita sandarkan kepada fi'il seperti apa, dan kita melihat bagaimana konteks kalimatnya. Apakah kita memakai dhamir untuk saya, mutakallim, yakni yang berbicara, ataukah kita menggunakan dhamir untuk orang kedua yang diajak bicara, ataukah untuk orang yang ketiga yang tidak hadir dalam pembicaraan. Apakah dia tunggal, apakah dia jama', apakah dia muzakkar, ataukah dia muannats. Maka tentu yang seperti ini butuh pada pembiasaan, dan tentunya latihan-latihan ini bertujuan untuk membiasakan, ya. Karena kita katakan bahasa Arab ini adalah kemahiran, ya, kemahiran, dan kemahiran itu butuh latihan. Nah, kemahiran itu butuh latihan. Nah, tidak ada kemahiran dengan nggak ada latihan, ya. Nah, tidak cukup hanya teori, tapi kita perlu membiasakan karena bahasa itu adalah kemahiran, ya. Kemudian tadi selain menyandarkan dhamir kepada fi'il madhi, nah, kita juga mengambil latihan berkaitan dengan ma'an-nafiyah. Ma'an-nafiyah yaitu ma yang artinya tidak, ya, digunakan untuk meniadakan atau menjadikan kalimat menjadi negatif, ya. Contohnya tadi misalkan adzahabta ilal madrasati amsi, apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? La ma dhahabtu, tidak, saya tidak pergi. La ma dhahabtu, tidak, saya tidak pergi. Nah, dan kalau kita perhatikan di sini ma, nah, an-nafiyah dia biasanya terletak sebelum fiil, ya. Ma dhahabtu. Nah, ma dhahabtu, dhahaba di sana fiil. Tidak, saya tidak pergi. Kemudian tadi kita juga mengambil berkaitan dengan kata li'anna. Li'anna hakikatnya dia ada dua kata di sana, yaitu harful jar, yaitu lam yang artinya sebab, untuk sebab dia. Kemudian kata anna, yang mana anna ini termasuk saudarinya inna, maka dia memiliki amal menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Nah, dan kita tadi melatih
bagaimana menyandarkan li'anna ini kepada domir-domir, ya. Nah, bagaimana menyandarkan li'anna kepada domir-domir yang ada. Kemudian tadi kita juga melatih berkaitan dengan jawaban dengan na'am, jawaban dengan bala untuk pertanyaan hamzatul istifham dan juga pertanyaan yang terdiri dari hamzatul istifham dan ma an-nafiyah yang kita artikan tadi tidakkah atau bukankah. Nah, ama, ya. Thayyib. Nah, dan yang seperti ini tentunya adalah memperkaya perbendaharaan kosakata kita, memperkaya struktur kalimat kita, yang mana bahasa itu ya disusunnya dari struktur kalimat yang ada dalam bahasa tersebut, ya. Nah, yang ada dalam bahasa Arab. Nah, bukan kita mengambil struktur kalimat bahasa Indonesia baru kemudian kita jadikan bahasa Arab, enggak. Nah, tapi kita mengambilnya langsung dari struktur kalimat yang memang dipraktekkan dalam bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan segala usaha yang kita kerahkan, segala waktu yang kita korbankan untuk pembelajaran kita ini dapat berbuah pahala yang berlipat ganda. Kita akhiri pembelajaran kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.